Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh nikmat yang luar biasa yang tak ada batasnya dengan kita dipertemukan bersama bulan Ramadan. Dan pembahasan kita berkaitan tentang pesona yang ada daripada bulan Ramadan. Bulan ini bulan yang menarik perhatian kaum muslimin, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Bulan yang menarik perhatian. Kalau menarik perhatian berarti apa? Ada daya tarik, berarti menunjukkan dia memiliki pesona. Dan daya tariknya adalah bulan ini bulan yang diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Karena tidak ada 1 bulan selama 12 bulan diwajibkan untuk berpuasa kecuali hanya di bulan Ramadan. Dan apakah ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita? Maka jawabannya sangat iya. Kita berpuasa ini menjadi sebuah kebaikan. Jangan kita membahas dulu atau mungkin kita sampingkan dulu urutan pembahasan tentang tinjauan syariat. Ditinjau dari segi kesehatan saja, tinjauan medis untuk berpuasa ini mendatangkan manfaat. Yang biasanya keluar masuknya berminyak, daging. Maka Ramadan ini dia tahan. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi nanti dilanjutkan kebiasaannya ba'da maghrib sampai sahur, sama aja. Artinya bulan ini tentu harus ada perubahan dari segi pola makan, perubahan dari segi ibadah, perubahan dari segi keimanan dan ketakwaannya. Karena bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan secara khusus dan spesial untuk hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya. Dan ini menunjukkan panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman adalah merupakan panggilan yang istimewa. Ya, kenapa ini? Ini efek puasa apa gimana? Masya Allah. Pengurusnya kayak ini efek puasa deh. Lemes dia. Masya Allah. Baik, sudah? Barakallahu fiik. Ya. Jazakumullah khairan. Apa keistimewaan kita berpuasa? Tentunya banyak sekali. Apa keuntungan kita berpuasa? Tentunya banyak sekali. Tinjauan kesehatan tidak diragukan lagi. Bahkan orang yang pengen dioperasi malah diarahkan untuk berpuasa. Ya, tentu ini sudah disepakati bahwasanya puasa memberikan manfaat. Ya, memberikan manfaat tentunya bagi yang kuat dan sehat. Tapi kalau bagi yang sakit tentu akan menghadirkan mudarat. Karena bagi yang sakit terdapat keringanan baginya untuk tidak berpuasa. Di antara hikmah puasa atau di antara manfaat puasa adalah kita mendapatkan pahala yang banyak. Mendapatkan pahala yang banyak. Karena amalan Bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala,
dalam hadits qudsinya, ya, akan dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala sampai ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali ibadah puasa. Kecuali ibadah puasa, ini berarti keistimewaan yang dimiliki oleh ibadah puasa, bahwasanya orang yang berpuasa pahalanya bisa lebih dari 700 kali lipat. Ya. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku, padahal kan seluruh ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi di sini Allah khususkan fa innahu li, menunjukkan tentang keistimewaan daripada bulan Ramadan. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, menunjukkan puasa, mau itu puasa di luar Ramadan, terlebih puasa Ramadan itu sendiri, akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Tetapi apakah semua orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala? Apakah orang yang berpuasa semuanya mendapatkan pahala, jamaah sekalian? Jawabannya tidak. Ya, tergantung daripada kualitas ibadahnya. Ibadahnya yang zahir maupun kualitas ibadahnya yang batin. Kualitas ibadahnya yang batin apa itu? Niatnya yang ikhlas di dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, imanan. Ya, dia berpuasa karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah puasa itu adalah merupakan yang diwajibkan oleh Allah di dalam syariatnya. Kemudian ibadah batinnya apalagi? Mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala. Karena orang yang ikhlas belum tentu dia hadir di dalam hatinya itu mengharapkan pahala. Ya, belum tentu orang yang ikhlas itu adalah menghadirkan di dalam hatinya harapan mendapatkan pahala. Maka selain kita ikhlas, kita tambahkan dengan keimanan, ikhlas, keimanan, kita mengimani bahwasanya ibadah puasa adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ihtisab, mengharapkan pahala. Baru ketika itu kualitas daripada ibadah batin kita menjadi baik. Baru ketika itu kualitas ibadah kita yang batin menjadi baik. Ya. Kemudian yang zahir itu yang tampak itu adalah pertama sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara sunnah Nabi adalah apa? Ketika berbuka menyegerakannya, ketika sahur maka diakhirkannya. Ya, diakhirkannya sahur dan disegerakannya berbuka. Ini adalah di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita terbalik, yang sahurnya malah segera, yang berbukanya malah ditunda, tentu ini adalah menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, ini diantara bentuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kualitas zahir itu adalah dengan meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya serta yang keji. Meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya serta yang keji. Maka ketika kita puasa dengan memperhatikan hal-hal tadi secara zahir maupun batin, maka ibadah puasa kita akan bernilai pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaiki kualitas ibadah batin kita ketika kita puasa, begitupun juga perbaiki kualitas daripada ibadah zahir kita ketika kita berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Puasa itu bukan hanya upaya untuk menahan diri daripada makan dan minum, tetapi puasa itu pun juga adalah merupakan ibadah minal lagwi warrafas, menahan diri daripada mengucapkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya dan menahan diri daripada perbuatan keji.
Karena betapa banyak orang yang berpuasa masih berkata-kata yang tidak baik, berkata dusta, mengumbar aib saudaranya, menebar berita dusta, kemudian mengadu domba, kemudian masih bercanda yang di dalamnya ada kebohongan, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang tidak lagi bermanfaat, yaitu dengan sibuk melihat media sosialnya, nonton film-film di tengah puasa. Apakah itu mempengaruhi ibadah puasa kita? Maka jawabannya iya. Mungkin berdusta itu tidak membatalkan puasa. Apakah berdusta membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Nonton film, apalagi film jenisnya sekarang banyak. Waduh, menarik perhatian. Apalagi film-film yang membahas tentang masalah perasaan. Aduh, masalah cinta, dirimu dan diku. Masya Allah. Sudahlah, itu membuat kita apa? Betah untuk nonton. Ya, akhirnya tiba-tiba dengan niat mungkin mengisi waktu kosong. Masya Allah. Nanti kalau nggak nonton terasa betul laparnya, terasa betul letihnya, ngantuk lagi tidur lagi, ngantuk lagi tidur lagi. Udahlah, daripada itu kerjaannya lebih baik nonton. Dan ini tentu merupakan pilihan yang keliru. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Maka Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan keji, perbuatan dan perkataan yang menyakiti orang lain, perkataan dan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, falaisa lillah, maka Allah tidak membutuhkan hajat. Allah enggak punya hajat atas puasa yang telah dilaksanakan orang tersebut. Walaupun dia tidak memakan, tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan pasangannya, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, sekalipun dia berpuasa, menahan diri daripada makan dan minum serta tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, namun lisannya tak pandai dia jaga daripada perkataan dusta, perbuatan tubuhnya tak pandai dia daripada meninggalkan perbuatan yang keji, yang tidak ada manfaatnya, maka Allah tidak butuh daripada ibadah puasanya. Artinya tidak butuh, apa itu artinya? Tidak memberikan ganjaran, tidak menerima ibadahnya tersebut. Maka tentu merugi. Dan sebagaimana Nabi SAW pun juga mengingatkan kita dalam hadis yang hasan yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, rubba shaimin. Rubba itu artinya apa? Rubba ini bukan nama hewan. Kalau itu rubah ya. Rubba itu bisa jadi orang yang berpuasa shaim, orang yang berpuasa yang tidak makan dan tidak minum, laisa lahu, tidak mendapatkan untuknya pahala kecuali hanya apa? Illal ju'. Al-ju' artinya apa itu jamaah sekalian? Ju', lapar, sebagaimana kalimat ini kita dapatkan di dalam Quran surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ju' artinya adalah lapar. Orang yang lama tak makan, maka perutnya akan merasakan kelaparan, itulah yang disebut dengan ju'. Maka orang yang berpuasa ini tentu perjuangan yang sangat luar biasa. Orang yang berpuasa ini perjuangan yang sangat luar biasa. Dari waktu terbit fajar hingga terbenam matahari, dan ini waktu yang sangat panjang. Apalagi kita hidup di negeri kita Indonesia ini yang malamnya atau siangnya sama, artinya sama-sama panjang. Berbeda kalau kita hidup di tempat yang waktu siangnya pendek, sehingga mungkin puasanya kita tidak lama, hanya 1 jam, 2 jam, dan setelah itu kita berbuka. Sekarang kita hidup di Indonesia ini, waktu berpuasanya sangat lama. Berapa jam jamaah sekalian? Sudah dihitung? Berhasil puasa 1 jam gitu. 13 atau 14 jam. Subhanallah, dari setengah 5 sampai menjelang setengah 7.
Subhanallah. Maka ini waktu yang sangat panjang. Tapi betapa banyak orang yang berjuang dengan waktu yang sangat lama, dengan rasa letih dan lelah, namun puasanya tersebut sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Maka tentu jangan sampai kita tertipu dengan perkara yang dapat melalaikan dan perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Maka sekarang ini puasa bukan hanya sebatas menahan diri daripada makan dan minum, tetapi innamas shiyam minal lagwi war rafas. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sabbaka ahadun au jahula alaika, apabila ada seseorang yang mencelamu, maka janganlah membalas celaannya. Au jahula alaika, atau orang tersebut usil berbuat perbuatan yang tidak baik kepadamu, maka janganlah membalas perbuatan tersebut dengan keburukan yang semisalnya, tetapi hendaknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqul au faltaqul inni shaim, maka katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Itu maksudnya apa itu jamaah sekalian? Kalau ada orang yang menghujat, ngata-ngatain kita, jangan balas ucapannya, tapi ucapkanlah kepada orang tersebut dengan mengatakan aku puasa, aku lagi puasa. Maksudnya apa itu? Tunggu ntar sampai ba'da maghrib gitu, baru balas gitu. Ya, maka jawabannya tidak. Atau ada orang yang mengajak bertikai atau ngusil, ya. Kemudian apakah ketika kita lagi diusil sedang berpuasa kemudian mengatakan aku sedang berpuasa, maksudnya nanti membalas usilannya itu setelah berbuka puasa? Maka jawabannya tidak. Kalimat inni shaim dari apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya kita hendaknya menjaga pahala daripada kualitas ibadah puasa. Tinggalkan perkara yang dapat melalaikan kita daripada berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang paling banyak di dalamnya zikrullah, yang paling banyak zikir kepada Allah. Sebaik-baik salat adalah salat yang paling banyak di dalamnya mengingat Allah. Sebaik-baiknya umrah dan haji adalah merupakan ibadah yang paling banyak di zikirnya. Sebaik-baik puasa adalah sebaik-baiknya ibadah yang kalau di dalamnya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat orang yang berpuasa, apakah mereka semuanya banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala ketika puasa? Maka jawabannya tidak. Dan hadir majelis ilmu ini diantara upaya untuk apa? Berzikir. Tapi tidak semuanya orang yang ketika sedang berpuasa mampu untuk berzikir atau hadir di majelis ilmu. Lebih banyak mereka memilih apa? Tidur. Iya, boci. Apalagi Masya Allah nih, ada kipasnya, ada AC-nya. Ini teriak-teriak nih, saya di bawah AC. Ini diteriak-teriakin di depan mata saya. Tidur. Luar biasa, Masya Allah. Maka untuk bisa berzikir pada Allah butuh perjuangan. Dan kita lihat betapa banyak orang yang sedang berpuasa, mereka tidur, tidak mengingat Allah Tabaraka wa taala, padahal sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang di dalamnya terdapat banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk zikir itu adalah zikir mutlak yang sering kita baca. Kemudian hadir di majelis ilmu, ini di antara bentuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk berzikir apa itu? Membaca Al-Qur'an. Maka ini mungkin kita cukupkan pesona yang pertama daripada ibadah atau daripada bulan Ramadan, yaitu diwajibkannya kita berpuasa sebanyak sebulan penuh. Diwajibkannya kita berpuasa sebulan penuh. Kemudian yang kedua, pesona daripada bulan Ramadan apa itu? Banyak terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak terdapat ampunan Allah Tabaraka wa taala. Dan tentunya ampunan ini bagi orang yang beribadah, bukan orang yang tidak beribadah. Seperti orang yang berpuasa yang menjaga kualitas puasanya, seperti orang yang sholat yang menjaga kualitas sholatnya, seperti orang yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan ketaatan dan amal soleh yang baik, amal soleh yang berkualitas. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana dalam hadits yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebanyak 3 kali. Siapa yang berpuasa, siapa yang berdiri qiyamul lail, ya, dan ini pun juga diantara pesona daripada bulan Ramadan. Apa itu? Terdapat qiyamul lail yang kita laksanakan berjamaah dalam 1 bulan penuh yang kita kenal dengan pelaksanaan salat tarawih, baik itu 11 rakaat atau lebih daripada itu, 21, 23 sesuai dengan kemampuan kita, ya. Maka ini pesona selanjutnya yaitu adalah qiyamul lail, yaitu salat malam. Dan salat malam kita adalah salat yang kita laksanakan dianjurkan berjamaah di masjid. Karena keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qoma ma'al imam hatta yansarifa." Siapa yang melaksanakan bersama imam sampai salatnya selesai, sampai imamnya beranjak meninggalkan tempatnya, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat untuknya pahala salat seperti salat semalam suntuk. Ibu, kalau salat tarawih berapa lama? Ya, setengah jam lah. Atau kalau salat sendiri ya 20 menit lah. Masya Allah. Kecuali kalau ada sambil ngeracik kopi gitu ya kan, waktunya nambah dengan minum kopinya. Bukan karena salatnya yang lama. Kalau salatnya ini insya Allah nggak lebih daripada 20 atau 30 menit, kecuali kalau yang membaca ayat-ayat yang panjang. Tapi lihatlah keindahan daripada pesona bulan Ramadan bagi kita yang melaksanakan salat tarawih bersama imam sampai selesai, seperti salat semalam suntuk. Semalam suntuk artinya semalam penuh. Tapi ada orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba qaimin. Lagi-lagi di dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, betapa banyak orang yang salat tetapi dia tidak mendapatkan pahala salat kecuali sahar. Illa sahar. Apa itu sahar? Sahar itu bergadang. Cuman yang dia dapat apa itu? Waktu malam yang tidak dia gunakan untuk bertidur, yang membuat badannya capek, letih, tapi tidak ada satupun pahala yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia cuma dapat apa? Dapat suntuknya doang. Semalamnya enggak dia. Suntuknya doang yang dia dapat. Artinya dia melaksanakan sholat yang bersusah payah, apalagi jumlah rakaatnya banyak, 21, 23 dan seterusnya. Tapi sangat disayangkan kata Nabi, ada orang yang sholat malam tapi dia tidak mendapatkan pahala satupun daripada ibadah sholatnya tersebut, kecuali orang yang betul-betul sholat dengan apa? Iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Apa arti daripada iman tadi? Mengimani bahwasanya salat malam ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab apa itu? Mengharapkan pahala. Jadi salat, ketika kita salat jangan hanya sekadar mengisi waktu malam. Daripada nganggur di rumah nggak ada kerjaan, oh udah datang aja lah salat tarawih bersama imam. Tapi kita benar-benar hadir salat di masjid dengan keimanan, beriman kepada Allah atas syariat yang telah diwajibkan atau syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itu makna daripada keimanan. Beriman kepada Allah atas segala syariat yang telah diperintahkan oleh Allah. Ihtisab artinya adalah mengharapkan pahala, mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau kita sholat, kita puasa dengan memenuhi 2 hal ini, imanan dengan keimanan, artinya apa tadi keimanan jemaah? Mengimani, beriman kepada Allah atas syariat yang telah
diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ihtisab. Ihtisab itu artinya apa? Mengharapkan balasan, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang berpuasa memenuhi dua hal ini, dan siapa yang qiyamul lail, yaitu salat malam, memenuhi dua perkara ini, dia melaksanakan puasa karena iman dan ihtisab, dia melaksanakan salat karena iman dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dosa-dosanya yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sangat disayangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bulan ampunan, setiap hari-harinya ada ampunan. Jadi ampunan Allah itu bukan hanya berada di hari-hari khusus, sebagaimana ada salah satu hadis dhaif, bahkan sebagian lain mengatakan mungkar dhaif hadis tersebut, yaitu adalah kalau 10 hari pertama mendapatkan ampunan, 10 hari pertengahan mendapatkan rahmat, 10 hari terakhir idkun minan nar, dibebaskannya daripada siksaan api neraka. Hadis ini adalah hadis dhaif, hadis yang lemah, karena sesungguhnya setiap hari di bulan Ramadan ada pengampunan dosa. Di setiap hari di bulan Ramadan ada rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di setiap hari di bulan Ramadan dari awal sampai terakhir ada idkun minan nar, dibebaskannya kita atau dibebaskannya hamba Allah daripada siksaan api neraka. Maka ampunan Allah itu berada di setiap saat di dalam bulan Ramadan, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Yang penting hari-hari tersebut ada di bulan Ramadan, maka hari-hari tersebut akan menjadikan kita hamba yang diampuni dosa-dosanya. Bagi siapa? Bagi mereka yang melaksanakan ibadah dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan ihtisab. Sudah bisa dipahami jemaah sekalian arti iman dan ihtisab? Ya, dihafalkan, karena insya Allah nanti akhir bulan Maret kita ada ujian akhir semester. Masya Allah, ini kan mahasiswa-mahasiswi ini ya, para penuntut ilmu. Maka kita harus memahami ini, apalagi hadis yang sering terulang di bulan Ramadan, di setiap tahunnya sering kita mendengarkan, dengan keimanan. Apa arti keimanan? Dengan ihtisab. Ihtisab itu adalah mengharapkan pahala. Artinya dia memurnikan niatnya ibadah karena Allah dan tidak mencari ganjaran selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada ihtisab. Itulah yang disebut dengan ihtisab. Maka bersungguh-sungguhlah kita di dalam melaksanakan amal agar kita mendapatkan ampunan, karena Nabi SAW mengatakan ragima anfu rajulin, ada orang yang celaka dan merugi di bulan yang penuh ampunan. Siapa mereka? Dakhala alaihi Ramadan, mereka dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, tsumman salakha, tetapi bulan Ramadan itu berlalu dari dirinya begitu saja, qabla an yughfarolah, sebelum dosa-dosanya yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, ada dari hamba Allah bertemu dengan bulan Ramadan, bulan ampunan, tetapi bulan ampunan ini tidak menjadi salah satu daripada sebab dia mendapatkan ampunan. Maka merugilah kita orang yang banyak melakukan dosa, merugilah kita dan celakalah kita orang yang banyak melakukan maksiat, banyak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak melakukan perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seharusnya momentum bertemunya kita dengan bulan Ramadan adalah merupakan momentum yang baik untuk bisa meraih ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi tidak semuanya orang yang berjumpa, yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, mereka bisa meraih pesona ini, meraih ampunan Allah di dalam bulan Ramadan. Maka mari kita bersegera untuk bisa mendapatkan ampunan Allah dengan cara apa? Meninggalkan maksiat, bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian selanjutnya mengisi waktu-waktu yang sangat terbatas di bulan Ramadan dengan amal soleh. Bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan? Yaitu dengan meninggalkan maksiat, kemudian yang kedua bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian yang ketiga bersungguh-sungguh memperbanyak untuk melaksanakan amal soleh di waktu yang sangat terbatas ini. Waktu Ramadan sangat terbatas.
Harusnya yang kita hitung itu bukan yang tersisa, tapi yang kita hitung yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu. Kenapa? Iya, kita muhasabah. Ini yang lalu ini sudah kita gunakan untuk apa? Sampai berapa hari kita sudah berpuasa jamaah sekalian? 6, ada yang 7 ya. Alhamdulillah ya. Ada yang 6, ada yang 7. 6 hari, 7 hari, hampir sepekan ini. Hampir 10 hari pertama kita melewati bulan Ramadan. Sudah sampai di mana kita membaca Al-Quran? Sudah sampai di mana kita berzikir? Sudah sampai di mana kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah sampai di mana kita memperbanyak amal soleh untuk meraih pahala yang banyak yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu ini menjadi muhasabah yang kita hitung bukanlah sisa hari yang ada, tetapi seharusnya yang kita perhatikan yang sudah berlalu. Untuk apa? Untuk menjadikan waktu-waktu yang tersisa daripada bulan Ramadan yang ada untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi, yang lebih baik dalam keimanan, yang lebih baik di dalam ketakwaannya. Karena ibadah puasa diantara daripada pesonanya la'allakum tattaqun, surat Al-Baqarah ayat 183. Nampaknya jamaah semuanya sudah menghafalkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ada yang belum hafal ayat ini? Kalau ada berdiri. Pegang Al-Qur'annya dihafalkan, Masya Allah. Insya Allah ini dilihat dari wajahnya nggak pernah kabur daripada kultum tarawih ya. Karena ayat ini senantiasa diulang-ulang oleh para mubalik. Apalagi setiap tahunnya kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan puluhan kali, maka ayat ini akan terus kita dengar berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin bisa jadi lebih daripada itu. La'allakum tattaqun. Maka ini adalah merupakan pesona ibadah selanjutnya yang ada daripada bulan Ramadan. Pesona bulan Ramadan yaitu menghadirkan ampunan yang banyak. Kemudian yang selanjutnya, pesona bulan Ramadan adalah dibukakan seluruh pintu surga dan ditutup seluruh pintu neraka. Dibukakan pintu surga seluruhnya. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat, semua pintu-pintu surga dibuka, falam yughlaq, tidak ada satupun daripada pintu-pintu surga yang ditutup oleh Allah. Begitupun juga pintu neraka, semuanya ditutup oleh Allah dan tidak ada satupun daripada pintu neraka yang dibuka oleh Allah tabaraka wa taala. Apa maksudnya itu, Ibu? Hadis ini menerangkan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Kesempatan untuk bisa mendapatkan rezeki dimasukkan ke dalam surga sangat terbuka luas di bulan Ramadan, dan kesempatan untuk bisa diselamatkan daripada siksa api neraka itu sangat luas untuk kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka bagaimana caranya? Lagi-lagi dengan menghidupkan hari-hari yang ada di bulan Ramadan dengan ketaatan, dengan amal soleh, meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, bersungguh-sungguh kita untuk beribadah, memperbanyak ibadah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan-bulan yang lain itu tidak ada penjelasan secara detail dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maka ini tentu menjadi pesona yang indah yang diberikan oleh Ramadan bagi orang-orang yang beriman, menjadi motivasi kalau dia ingin mendapatkan surga, maka momentum Ramadan adalah merupakan kesempatan yang baik. Kalau dia ingin diselamatkan daripada siksa api neraka, maka momentum dengan dia dipertemukan bulan Ramadan adalah merupakan kesempatan yang baik untuk bisa berada di dalam kebaikan, dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan daripada siksaan api neraka. Kemudian yang selanjutnya, pesona bulan Ramadan apa itu? Dibelenggunya syaitan. Dibelenggunya syaitan. Karena hanya satu bulan inilah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sufidati syayatin. Maka syaitan itu akan dibelenggu atau tughallu fihi maradatu syayatin. Syaitan yang pembangkang, yang suka durhaka kepada Allah tabaraka wa taala, maka mereka akan dibelenggu.
Sehingga seharusnya bagi orang yang beriman dengan kata dibelenggunya syaitan ini membuat dia lebih mudah dan lebih gampang untuk apa? Beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, lebih semangat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena yang membuat kita lemah di dalam ibadah adalah rayuan syaitan. Yang membuat kita jadi lemas di dalam beribadah adalah syaitan. Yang membuat kita berat di dalam beribadah adalah godaan syaitan. Dan itu kita rasakan kemarin 11 bulan di luar daripada bulan Ramadan. Seharusnya di bulan Ramadan ini tidak lagi kita malas karena syaitan dibelenggu. Tidak lagi kita berat di dalam beribadah karena syaitan dibelenggu. Tidak berat bagi kita meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya karena syaitan dibelenggu. Sekarang ini ketika kita beribadah, ada yang membuat kita lemah di dalam melaksanakannya. Selain daripada godaan syaitan, dan yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Karena bisa jadi memang orang tersebut adalah orang yang sudah terbiasa melaksanakan maksiat. Tidak ada upaya di dalam meninggalkan maksiat. Bisa jadi hamba tersebut adalah merupakan orang yang memang sudah candu untuk melakukan keburukan. Dan tidak ada upaya untuk meninggalkan perbuatan buruknya. Maka dari sini kita harus muhasabah lagi. Syaitan sudah dibelenggu, tetapi kenapa kok kita masih lemah di dalam beribadah? Syaitan sudah dibelenggu, tapi kenapa kok kita berat di dalam mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala? Syaitan sudah dibelenggu, tapi kenapa mata ini belum kuat juga di dalam membaca Al-Quran? Syaitan sudah dibelenggu, tapi kenapa tubuh ini tidak kuat untuk sholat malam di setiap malamnya? Berarti bisa jadi adalah sebab yang kedua, karena dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Makanya Allah katakan di akhir Quran surat An-Nazi'at, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih. Dan siapa yang takut akan kedudukan Rabbnya, kemudian yang kedua wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dan menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan keburukan, atau mencegah jiwanya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya, maka dialah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Tempat kembalinya nanti di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan pesona daripada bulan Ramadan selanjutnya, yaitu syaitan dibelenggu. Ada yang mengatakan tidak semuanya syaitan itu dibelenggu, dan memang jawabannya iya. Tidak semuanya syaitan itu dibelenggu. Marodatun artinya adalah syaitan-syaitan yang pembangkang. Syaitan-syaitan yang memang termaksud daripada pembesarnya syaitan yang suka durhaka, membangkang Allah tabaraka wa taala. Itulah jenis atau golongan syaitan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan jin-jin yang lainnya yang tidak termaksud daripada yang sering membangkang kepada Allah tabaraka wa taala, itu tidak dibelenggu oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak semuanya jin itu dibelenggu oleh Allah tabaraka wa taala. Yang dibelenggu adalah para pembangkangnya, petinggi-petinggi jin yang memang selalu melakukan kezaliman, yang selalu mengajak manusia melakukan kerusakan, selalu memalingkan manusia daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jin yang durhaka, pembangkang, yang tidak taat kepada Allah, itulah yang dibelenggu. Tapi kan ada lagi jin yang fasik. Terkadang dia pas dapat hari baiknya dia melakukan kebaikan, tapi pas giliran dia kembali lagi kepada keburukannya, maka dia melakukan keburukan. Jadi jinnya apa itu? Jin musiman. Ya sama kayak kita, ada yang musimnya memang dia pas lagi baik, dia semangat dalam kebaikan, tapi pas lagi dia buruknya, dia tidak mau melakukan kebaikan. Dia banyak melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Maka jin yang seperti ini yang tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dikatakan tingkatan jin ini adalah tingkatan yang paling lemah. Rayuannya paling lemah. Kalau sekiranya ada di antara kita yang termakan dengan rayuannya, berarti iman kita pun adalah iman yang paling lemah, karena tingkatan jin yang merayu itu adalah tingkatan yang paling rendah. Tapi kalau kita bisa termakan rayuannya untuk tidak masuk ke masjid, melaksanakan qiyamul lail, untuk tidak memegang Al-Quran, membaca ayat-ayatnya, kemudian tidak semangat di dalam beribadah dengan berzikir, berdoa, apalagi di antara keutamaan orang yang berpuasa adalah memiliki doa yang mustajab. Dari kapan kita memiliki doa yang mustajab?
Dari terbit fajar. Dari kita mulai menahan diri daripada makan dan minum, itu adalah merupakan kesempatan di mana Allah telah membuka selapang-lapangnya, seluas-luasnya waktu untuk berdoa. Kalau kita berdoa di pagi hari, di siang hari, di sore hari, lebih-lebih ketika menjelang berbuka puasa, maka ini adalah merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa adalah doa yang Tapi berapa banyak orang yang berdoa ketika berpuasa? Sedikit. Yang ada habis sahur ngapain? Jalan-jalan. Habis salat subuh, jalan-jalan. Habis salat asar, jalan-jalan lagi. Siangnya tidur. Kerjaannya jalan-jalan, tidur, makan. Mana doanya? Mana doanya? Padahal Nabi SAW mengatakan salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 golongan yang kalau mereka berdoa, doa mereka tidak diragukan lagi bahwasanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa orang yang sedang berpuasa. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, di antaranya adalah doa yang sedang berpuasa. Maka pasti itu la turad, dan dikatakan oleh Nabi la syakka fihinna. La syakka fihinna artinya apa? Tidak diragukan, doanya pasti diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, maka bagaimana cara berdoa? Tentunya ya kita berdoa dengan memperhatikan adab-adab berdoa dalam keadaan bersuci. Ya, kalau bisa kita bersuci, kecuali tentu wanita yang haid dan nifas. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan. Kemudian yang keempat, awali doa kita dengan apa? Memuji nama Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sering ditanyakan, mana yang utama, doa atau solawat? Ya, kalau doa kan cuman minta doang kepada Allah, tapi kalau salawat bisa jadi syafaat nanti pada hari kiamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita agar dimudahkan masuk ke dalam surga dan mudah untuk diselamatkan daripada siksaan api neraka. Maka jawabannya sama-sama utama. Salawat itu pun juga bagian daripada doa. Maka setelah kita memuji nama Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, Allah memiliki nama-nama yang indah lagi baik, maka berdoalah dengannya. Maka setelah itu kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya daripada salawat Ibrahimiyah. Atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ini adalah salawat yang paling pendek. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baru setelah itu kita menyampaikan apa yang ingin kita minta dari hajat dan munajat kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah istighfar? Ya boleh. Boleh. Istighfar ini kan bagian daripada doa. Istighfar adalah juga bagian daripada doa, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa surat Ibrahim ayat 41, doa yang meminta tentang istighfar. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, atau doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wasallam ketika dikeluarkan daripada surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini mengajarkan kita tentang apa? Merendahkan diri kita kepada Allah dan mengakui dosa. Maka ini termaksud daripada adab di dalam berdoa, merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Karena memang kita adalah budak, dan budak adalah ya makhluk yang paling rendah, dan Allah adalah yang paling tinggi, yang maha mulia. Maka kita berbicara kepada Allah, meminta kepada Allah dengan merendahkan diri. Kemudian yang selanjutnya, adab di dalam berdoa adalah dengan tadarru' wa khufyah. Ya, tadarru itu merendahkan diri, khufyah itu artinya adalah dengan suara yang lirih, suara yang lembut. Ya, nangis boleh? Boleh. Kalau memang bisa menangis dalam berdoa, itu pun juga menjadi doa yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ainan la tamassahuman nar, ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Di antaranya adalah ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang meneteskan airnya, menangis
meneteskan air mata. Kemudian dia meneteskan air mata bukan karena kelaparan. Aduh lapar nih, ya Allah, mau buka puasa ya Allah. Bukan karena lapar, artinya dia menangis di sini bukan karena lapar atau bukan karena orang yang minjam duit nggak dibalik-balikin. Ya Allah banyak yang minjam duit tapi nggak dibalikin, ya Allah nangis. Karena orang banyak sebabnya untuk menangis. Tetapi nangis yang dimaksud di sini adalah tangisan yang penuh kemuliaan. Apa itu? Tangisan karena dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut terhadap siksaan Allah, dia takut kepada Allah Tabaraka wa taala, maka inilah tangisan yang tidak akan menjadikan dirinya tersentuh daripada api neraka. Maka berdoa sambil menangis, boleh. Maka ini termaksud daripada cara yang baik yang membuat kita apa? Akan lebih khusyuk lagi, akan penghayatan dan juga peresapan di dalam doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lirih itu tidak dengan suara yang kencang, tidak dengan teriak-teriak, yaitu dengan penuh kelembutan. Ya cukup dengan suara yang mungkin kita sendiri yang terdengar, tidak mengganggu orang lain. Ya kalau ada orang yang istirahat, ada orang yang sedang sholat, ada orang yang baca Al-Quran, ketika kita berdoa mereka tidak terganggu dengan suara kita. Maka itu namanya lirih. Ya khufyah, yaitu dengan cara yang tidak kencang karena kita sedang berdoa kepada Zat yang Maha melihat, Maha mendengar. Allah bukan yang tuli dan buta, sehingga tentu Allah melihat siapa dari hambanya yang berdoa dan Allah mendengar dari hambanya yang meminta kepadanya, walaupun dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut, tidak dengan suara yang kencang. Dan ini malah harusnya menjadi perhatian kita di dalam berdoa. Karena apalagi kita lihat waktu tawaf ini kan termaksud daripada keadaan yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala, berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Begitupun juga ketika sa'i, syuri'a sa'i itu dianjurkan, dilaksanakan untuk memperbanyak doa, memperbanyak berzikir. Maka di antara adab di dalam berdoa dan berzikir adalah dengan suara yang lirih, tetapi sangat sayang sekali. Ya tempat yang penuh kemuliaan ini banyak orang yang berdoa dengan suara yang lantang, teriak-teriak, bahkan pengen apa? Rame-ramean. Wah, kalau udah dilihat apalagi HP orang udah mengarah ke dia, kayaknya itu sebagai apa? Kebanggaan baginya. Bentar lagi bakal viral. Ya viral kalau dalam kebaikan mah enak. Orang pada muji. Kalau viralnya buruk, orang pada mencela, maka tentu ini bukan viral yang baik. Tapi malah seharusnya kalau dalam ibadah ya jangan viral. Bahkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sab'atun, ada 7 golongan, izilhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Tabaraka wa taala, yang tidak ada naungan nanti pada hari akhirat kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tapi tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maksudnya apa itu? Pandai dia menyembunyikan sedekahnya tersebut daripada pandangan orang lain. Dia pandai menjaga keikhlasannya. Dia tidak bercampur riya, tidak pamer, sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Maka seharusnya di dalam ibadah demikian. Ya, maka di antara ibadah yang mengajarkan kita keikhlasan apa itu? Puasa ini. Puasa yang saat ini kita laksanakan mengajarkan keikhlasan. Karena siapa yang tahu kalau bapak ibu tiba-tiba ke kamar makan? Tidak ada kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kita pun juga demikian. Yang seharusnya yang kita ajarkan bukan hanya sebatas dia menahan makan dan minum, tapi mengajarkan hikmah-hikmah dibalik daripada puasa. Puasa itu untuk merasakan bagaimana saudara kita itu kelaparan, kehausan. Lihat saudara kita yang ada di Palestina, lihat saudara kita yang ada di Sudan, lihat saudara kita yang ada di Suriah, yang saat ini sedang mengalami kekurangan makanan, kekurangan minuman. Mereka lapar dan haus, mereka tidak makan bukan karena puasa, tetapi karena memang keadaan yang memaksakan mereka untuk tidak makan, yang akhirnya mereka berpuasa. Berbeda dengan keadaan kita saat ini. Kita bukan terpaksa, tetapi karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bernilai ibadah kalau kita niatkan ikhlas karena Allah. Nah sekarang pesona puasa itu menjadi apa? Ternodai dengan ketika kita berbuka puasa
tapi dengan cara makan dan minum yang berlebihan. Apalagi kalau ada cerita buka bersama, ada makanan opening, ada makanan beratnya, ada makanan closing. Iya, terakhir apa? Pening. Terakhir pening. Yang palanya pusing, berdiri lama, subhanallah. Diajak berdiri lama kagak kuat. Bawaannya pengen apa? Tidur, karena perutnya sudah melewati batasnya. Padahal batasnya makan sepertiga, batasannya minuman sepertiga. Kemudian sepertiga lagi apa? Nafas. Nah ini enggak seteng-seteng. Setengahnya makan, setengahnya minum. Terus napasnya mana? Napasnya udah, sisanya aja dong. Subhanallah. Maka tentu ini juga menjadi perhatian kita. Pesona yang indah daripada bulan Ramadan itu yang kita laksanakan daripada ibadah puasa, agar kita bisa merasakan lapar dan haus. Jangan sampai ketika sudah berbuka seolah-olah kita apa? Lupa tentang rasa lapar dan lupa tentang rasa haus. Untuk kita bisa merasakan bagaimana sengsara dan susahnya saudara kita yang mereka kelaparan tidak memiliki makanan, yang mereka kehausan yang tidak memiliki minuman. Bahkan untuk mendapatkan sumber air bersih saja itu sangat sulit. Subhanallah. Nih kita di masjid-masjid banyak betul, dibagi-bagi lagi di jalan. Masya Allah, ada yang air yang nggak berwarna, ya air putih dan air bening. Ada yang berwarna, subhanallah. Ada yang warna merah, warna hijau, warna stroberi, warna apa segala macamnya, dan segala macam rasanya pun juga demikian, subhanallah. Maka tentu ini juga menjadi perhatian kita. Jangan kita nodai pesona yang indah daripada puasa Ramadan dengan cara apa? Tidak berbuka dengan berlebihan. Selanjutnya, dan ini tentu menjadi poin yang terakhir daripada pesona Ramadan yang bisa kita bahas di waktu yang sangat singkat. Setelah ini siapa yang punya pertanyaan maka dipersilahkan untuk bertanya ataupun juga diskusi terkait materi dan hukum-hukum yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu adalah pesona yang indah dan penuh menawan hati orang-orang yang beriman daripada bulan Ramadan, yaitu terdapat malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Jangan mengucapkan malam Lailatul Qadar, karena malam itu artinya Lailah artinya malam. Kalau dibilang malam Lailatul Qadar berarti malam Al-Qadar. Jumlah malam Al-Qadar ada berapa kali dalam satu Ramadan? Hanya sekali. Ya, kalau malam-malam Al-Qadar menunjukkan jumlahnya lebih dari sekali malam Al-Qadar. Tapi ya itulah, kita bawaannya udah kebiasaan nyebutnya seperti itu ya. Gimana lagi? Malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu yang lebih tepat. Lailatul Qadari khairum min alfi. Nah, kita lihat ketika diawali surat Al-Qadar, wa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian Allah tanyakan lagi, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam Al-Qadar? Para ulama menerangkan maksud pertanyaan ini apa? Menerangkan tentang keistimewaan dan juga kelebihan yang dimiliki daripada malam Al-Qadar. Pertanyaan ini menunjukkan tentang apa? Keistimewaan dan kelebihan daripada malam Al-Qadar. Contoh ketika kita memberi hadiah kepada orang lain, kemudian kita tanyakan, kamu tahu siapa yang ngasih? Padahal kan dia udah tahu yang ngasih mamanya. Ya, karena mamanya udah punya janji, nanti kalau dia punya prestasi ini, contohnya sekarang ini kita memberikan janji kepada anak, dia puasa bulan Ramadan penuh, nanti dibelikan hadiah ini, hadiah itu, dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba kita menanyakan ketika memberikan hadiah karena pencapaian prestasinya tersebut berhasil berpuasa 1 bulan penuh. Kamu tahu siapa yang membelikan? Nah, yang membelikan adalah mama. Ini pertanyaan sebenarnya bukan pengen ria, tetapi pengen menunjukkan tentang apa? Keistimewaan orang yang memberikan, bahwasanya janji yang disampaikan di awal itu bukan hanya sekedar omongan belaka, tetapi betul-betul diwujudkan oleh mama. Bahwasanya mama menepati janji. Mama memenuhi amanah, memenuhi janji yang telah disampaikan di awal. Kalau dia berhasil berpuasa selama 1 bulan penuh, maka akan diberikan
hadiah. Maka kalimat pertanyaan itu tujuannya adalah untuk menerangkan tentang keistimewaan daripada yang memberikan hadiah. Maka demikian pula wama adaraka ma Lailatul Qadar. Pertanyaan ini Allah tanyakan, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Pertanyaan ini tujuannya adalah untuk menerangkan, menarik perhatian orang-orang yang beriman tentang keistimewaan dan sesuatu yang memiliki kelebihan daripada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan ternyata memang Lailatul Qadar ini malam yang istimewa. Lailatul Qadri khairum min alfi, lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, siapa yang saat ini umurnya sudah sampai 1000 bulan? 1000 bulan? 1000 bulan kurang lebih berapa puluh tahun? 83 atau 84 tahun. Sekarang siapa yang udah umurnya 83 tahun? Ada? Masya Allah. Nggak ada. Nggak ada. Sedikit. Karena umur umat Nabi SAW mengatakan, wa a'maru ummati ma baina sittina sab'in. Umur umatku itu kata Nabi hanya sekedar antara 60 sampai 70 tahun. Wa kulluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa melampaui daripada 70 tahun. Tapi dengan kita bisa beribadah dan mendapatkan malam Al-Qadar di bulan Ramadan ini, maka seolah-olah kita melaksanakan ibadah yang lebih baik. Khairun itu artinya lebih baik. Jadi ibadah yang kita laksanakan dalam satu malam itu lebih baik daripada ibadah yang kita laksanakan selama 83 tahun. Masya Allah. Belum tentu kita umurnya sampai 83 tahun, tapi kita bisa mendapatkan pahala seolah-olah melakukan ibadah, bahkan pahalanya lebih baik daripada ibadah yang kita laksanakan selama 83 tahun. Dan ini semua keutamaan atau semua pesona daripada bulan Ramadan diterangkan di dalam satu hadis yang dikeluarkan dari Imam An-Nasai dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, au atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian untuk puasa. Dan kita tahu wajibnya puasa ini kepada orang Islam yang balik, yang mukim, dan yang sehat, serta wanita yang tidak memiliki udzur, tidak haid, atau tidak dalam keadaan nifas. Begitupun juga tidak dalam keadaan sakit. Ya. Maka wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian tuftah fihi abwabus sama, dan dibukakan pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain futtihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Wa tughal fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu di dalamnya di bulan Ramadan itu yaitu syaitan-syaitan para pembangkang. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan Allah memiliki satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Dan siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan yang banyak, maka sungguh dia adalah orang yang terhalang, orang yang merugi. Maka sekarang ini kita jangan menjadi sebab penghalangnya kita mendapatkan kebaikan. Dengan apa? Mengabaikan hari-hari yang ada di bulan Ramadan begitu saja, tanpa ada ketaatan, kesungguhan di dalam beramal, tanpa ada upaya membaca Al-Quran, tanpa upaya di dalam melaksanakan sedekah, tanpa ada upaya untuk berzikir, berdoa, tanpa upaya untuk menghidupkan malam, tanpa upaya untuk bisa menjaga kualitas puasa, tanpa upaya daripada mencari malam Al-Qadar, tanpa upaya i'tikaf, tanpa upaya umrah. Dan umrah di bulan Ramadan tentunya ini adalah merupakan umrah yang juga spesial, yang dianjurkan untuk dilaksanakan karena pahalanya adalah pahala yang luar biasa, seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita melewati bulan yang penuh pesona, yang memikat hati orang-orang yang beriman dengan kesungguh-sungguhan di dalam beramal soleh, meninggalkan setiap perkara yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang bernilai dosa. Semoga Allah memudahkan kita mendapatkan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah, setiap dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba yang bertakwa
dan dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa nasihat yang dapat kita pelajari di waktu yang sangat singkat ini. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suatu saat saya sedang makan di tempat anak saya dan mantu saya. Lalu mantu saya berkata, awas ya karpetnya kotor. Gitu. Awas apa Ibu? Karpetnya kotor. Masya Allah. Yang bilang siapa? Mantu saya. Mantu Ibu. Iya. Masya Allah. Dia tidak berkata, cuma matanya begitulah sama saya. Lalu nggak berapa lama, berapa bulan, rumahnya itu dimasukkan karpetnya basah semua. Ternyata? Basah semua, maksudnya hujan. Baik. Basah semua. Lalu saya berkata, makanya kalau sama orang tua itu tidak boleh bertutur kata seperti itu. Baik. Basahkan semua jadinya. Kita itu ada Allah. Tidak boleh semena-mena berkata yang tidak baik kepada orang tua. Baik. Lalu saya dikatain sok sakti. Situ sakti. Gitu. Saya ingin nasihat Ustadz. Sebaiknya seperti apa yang baik bertutur kata kepada anak-anak. Karena saya menjadi ibu dan nenek itu ikhlas untuk Masya mereka. Allah. Udah jadi nenek? Iya. Masya Allah. Nenda ya? Iya. Nenek muda ya? Saya itu ikhlas Ustadz. Semata-mata hidup saya untuk Allah dan keluarga. Baik. Barakallahu fikum. Afik, barakallah. Saya kasih hadiah Ibu. Ini buku dari guru kami Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala untuk kiat menjadi hamba yang bertakwa. Iya. Jadi cukup itu jawabannya. Baik. Ya, pertama kita harus menyadari ini nasihat untuk kita semuanya. Kita hidup di tempat yang penuh ujian. Terkadang ujian itu bukan dari orang yang jauh atau bukan dari orang yang tak kita kenal. Bahkan bisa jadi dari orang yang dekat, yang mungkin selama ini kita sudah banyak memberikan kebaikan kepadanya, tapi ternyata perjuangan kita di dalam melakukan kebaikan ini tidak dibalas baik, tapi dibalas dengan keburukan. Tetapi sekali lagi ingat, kehidupan ini adalah kehidupan ujian. Walana baluwannakum bisyai'im minal khauf, dan seterusnya Allah katakan di dalam Quran surat Al-Baqarah. Begitupun juga di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja oleh Allah untuk mengatakan kami beriman, sedangkan mereka belum diberikan ujian sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dunia merupakan tempat ujian. Ini yang harus kita sadari. Dan ujian itu bisa dari orang yang terdekat kita, dari anak, dari menantu, dari mertua, dari orang tua, dari saudara, dan seterusnya. Maka kita harus menyadari itu. Kemudian yang kedua, kita hendaknya bersabar. Ya, bersabar. Karena memang satu-satunya cara yang baik di dalam melewati ujian adalah bersabar. Makanya Allah katakan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Dan ciri-ciri orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian apa itu? Berdoa. Ya, kita lemah. Siapa yang kuat untuk diuji? Nggak ada yang kuat kecuali diberikan pertolongan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita mendapatkan kebaikan, pertolongan dan perlindungan dari Allah, yaitu adalah dengan cara berdoa. Dan di antara doa ketika kita diuji oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, ditimpa musibah, kita membaca kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa sih Ibu hikmahnya mengucapkan kalimat itu? Apa pelajarannya? Kita disadarkan kalimat itu bahwasanya ujian itu nggak panjang dan lama. Kita hidup di dunia tempat ujiannya nggak lama. Kita ini punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan orang pun juga yang ditimpa musibah pun juga, atau yang memberikan musibah kepada kita, atau yang menjadi sumber fitnah kepada kita, pun juga hidupnya tidak akan lama. Entah dia yang melakukan keburukan lebih awal diwafatkan oleh Allah, atau kita yang akan lebih dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, wafatnya orang yang bersabar tentu ini menjadi
kebaikan. Dia bersabar, dia wafat dalam keadaan bersabar ketika ditimpa ujian, maka ini sebuah kebaikan. Maka kalimat ini memberikan motivasi, penguat jiwa. Sudah bersabar aja, ujian kalian tidak lama. Ujian kalian di dunia ini tidak akan pernah melampaui batas kalian. Ujian yang paling berat itu adalah ujian di dalam neraka. Ini yang gak akan kuat kita menerimanya. Ujian yang ada di dalam neraka bersifat lama dan berat, berbeda dengan ujian yang ada di dalam kehidupan dunia, bersifat sebentar, tidak abadi dan tidak akan lama. Berbeda dengan ujian di akhirat, lama, bahkan bisa jadi abadi dan berat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itulah tujuan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain daripada keutamaannya kita mendapatkan kebaikan, rahmat dan petunjuk, tetapi kita di balik doa ucapan itu apa? Sebagai penguat jiwa kita, bahwasanya waktu untuk melewati ujian di dunia ini tidaklah lama. Waktu untuk melewati ujian dan musibah yang ada di dunia ini tidaklah lama. Maka berdoalah agar kita menjadi hamba yang bersabar. Di antara doanya, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian luruskan lagi kita niatnya di dalam melakukan kebaikan. Kalau orang yang melakukan kebaikan ikhlas karena Allah, sekalipun nanti kebaikannya dibalas dengan keburukan, ya, kasih sayangnya dibalas dengan kejahatan yang menyakiti hati kita, maka kita tidak akan pernah kecewa dan kita tidak akan pernah mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebutnya. Kenapa? Karena yang kita cari itu bukan balasan manusia yang kita memberikan kepadanya, tetapi kebaikan yang kita lakukan kepadanya untuk mencari balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali perhatikan niat kita, apakah ikhlas untuk Allah di dalam melakukan kebaikan, memberikan kebaikan, berbagi kebaikan. Kalau ikhlas, maka apapun balasan keburukan yang dilakukan oleh orang lain atas kebaikan yang pernah kita berikan, itu tidak akan pernah membuat hati kita hati kita mengeluh, ya, hati kita berat untuk melewati ujiannya. Insya Allah akan ringan. Minta Allah agar diberikan kemudahan untuk melewati ujian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Maka mungkin itulah beberapa sedikit faedah berkaitan tentang dikala kita mendapatkan ujian, dan teruslah bersabar dan memberikan nasihat, bersabar dan memberikan nasihat dengan baik. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Naam. Silahkan yang lain kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Silahkan Ibu. Iya, mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai wudhu nih Ustaz. Wudu. Iya. Iya. Kebetulan ini kaki lagi luka di tempat Dibasuhnya air wudu. Iya. Gimana caranya tuh Ustaz? Baik. Lagi ada perban gitu. Ada perbannya. Ada. Baik. Pertama, kalau ada perbannya, maka diusap bagian atasnya, usap saja. Seperti kita menggunakan kaos kaki atau sepatu. Ya, hanya cukup mengusap. Ya, tapi kalau ternyata tidak menggunakan perban dan kita khawatir nanti dengan tersentuh air akan membuat luka kita menjadi lama keringnya, maka tidak mengapa kita tidak mengusapnya. Tetapi yang kita usap itu adalah sekitar lukanya saja. Seperti itu, kita ambil kain mungkin yang sudah kita basahkan, kemudian kita usap di sekitarnya. Kalau memang ternyata luka itu banyak dan tidak memungkinkan kita untuk bisa menggunakan air wudu, berwudu dengan sempurna, maka ada pilihan yang kedua, yaitu adalah tayammum. Kalau memang ternyata luka kita banyak
dan itu besar, berat untuk bisa tersentuh dengan air, maka bisa dengan menggunakan tayamum. Jadi tayamum itu dibolehkan ketika kapan? Pertama, tidak ada air, dan yang kedua karena sakit yang berkaitan tentang air. Artinya kalau sakit kulitnya, kalau tersentuh air itu bisa nanti membahayakan lukanya, menjadikan kesembuhannya menjadi lama, maka ada opsi yang kedua, menjadi keringanan yang diberikan oleh Islam di dalam bersuci. Apa itu? Tayamum. Tayamum yaitu adalah dengan cukup cara seperti ini saja. Tepuk tempat yang ada kemungkinan debu, kemudian selanjutnya kita usap ke muka sekali, tangan bagian luarnya, ya. Punggungnya ya, ini punggungnya, bukan bagian telapaknya, punggungnya sekali seperti ini. Jadi muka sekali, tangan sekali. Cukup sekali tepukan aja seperti itu. Ya, tidak sampai ke siku. Kalau sampai yang ke siku ini adalah wudu ilal marafiq, itu adalah wudu. Adapun untuk tayamum tidak. Tayamum hanya muka satu kali, tangan sekali. Dan itu cukup sekali aja. Bismillah, muka, tangan, sudah. Atau sebaliknya, tangan dulu boleh, tangan dulu baru muka. Jadi kedua-duanya boleh. Mau mendahulukan tangan dulu baru muka, itu boleh. Mau mendahulukan muka dulu baru tangan, itu boleh. Tapi sekali lagi, tempat untuk bertayamum tadi diupayakan betul-betul yang ada debunya atau ada pasirnya. Kalau memang ada pasirnya, baru kita tepis seperti ini. Ya, ada kerikil-kerikil mungkin yang bisa melukai muka, membuat muka kita sakit, maka kita tepis. Tapi kalau tidak ada, murni debu, maka cukup seperti itu saja. Pop, kemudian langsung. Itu tayamum seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan ya jamaah sekalian. Terima kasih banyak untuk yang sudah meluangkan waktu hadir majelis ilmu ini. Semoga setiap usaha untuk bisa hadir majelis ilmu yang telah diupayakan tercatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setiap faedah pelajaran yang telah kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah di atas amal soleh. Semoga setiap amal soleh kita diterima oleh Allah, mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Semoga setiap kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan bertakwa, dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.